Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun wa tazawwaju fa inna khairu zadit taqwa kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqul azim. Ma'asyiral mukminin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai pada hari ini, jam ini, menit ini, detik ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah di masjid kampus yang kita cinta ini, Masjid Nurul Ilmi, yang tentu ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada qudwah asali kita, kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam salah satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini tentu khatib tidak lupa untuk senantiasa berwasiat tentunya pada khatib secara pribadi dan juga pada jamaah sekalian, untuk marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah merupakan bekal yang sebaik-baiknya bekal. Karena dengan ketakwaan inilah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang baik di dunia dan juga kehidupan yang baik di akhirat. Dan mudah-mudahan kita terus untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan ini, baik saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di akhir tahun 2023 ini, di tengah-tengah berbagai macam kesibukan umat masyarakat, mungkin dengan berbagai macam liburan, berbagai macam kegiatan-kegiatan di akhir tahun, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan untuk menghadapi, menyambut pemilu tahun 2024. Tapi kita masih disuguhi juga oleh berita, informasi
yang datang dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oleh karena itu, khotib pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama kita untuk merenungkan, kita untuk bersama-sama memikirkan saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina yang saat ini sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sedang dilakukan penggemburan, penyerangan, pengeboman, dan penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Zionis. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, kalau kita mengingat dan kemudian kita memahami ayat Allah berikan kepada kita agar ini menjadi pedoman kita dalam salah satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat ini adalah hendaklah tertanam di dalam diri kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kita tahu bahwa sesungguhnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina adalah saudara-saudara kita seiman. Mayoritas di sana adalah Muslim, yang tentu dalam mereka adalah saudara kita. Yang tentu dengan kita merenungi ayat ini, kemudian kita akan meyakini bahwa mereka adalah saudara kita, maka tentu kita akan selalu menikirkan mereka. Apalagi baginda Rasulullah SAW menyampaikan, al-muslimu akhul muslim, bahwa seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini hendaklah tertanam di dalam diri kita bahwa saat ini ada saudara-saudara kita, ada keluarga agama kita yang sedang mengalami penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Zionis Yahudi. La'natullah. Bahkan mungkin perhatian itu bukan hanya datang dari orang-orang yang beriman, bukan orang dari Islam, karena sesungguhnya di sana terjadi adalah merupakan sebuah kejahatan manusiawi, sehingga hampir ya banyak negara yang mayoritasnya non muslim pun mereka mengutuk Zionis Yahudi yang telah menghancurkan, yang telah memborbadir, yang telah menyengsarakan, yang telah menyiksa umat Islam yang ada di Palestina. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, berdasarkan berita yang ada dari Kementerian Kesehatan Gaza, tidak kurang dari 21.110 jiwa yang sudah menjadi korban kekejaman dari Zionis. Dari 21.000 yang meninggal ini, 70%-nya adalah wanita dan anak-anak. Yang tentu ini adalah sangat ironis dalam sebuah perang, kalau mereka menganggap itu adalah perang. Bahkan menurut data dari PBB, kurang lebih ada 1,9 juta dari 2,2 juta warga Palestina telah mengungsi dan dipaksa untuk keluar dari negerinya. Bahkan yang lebih kecil lagi adalah mereka merusak infrastruktur, khususnya adalah rumah sakit yang ada di sana. Bahkan berita yang terakhir beberapa hari yang lalu, kemarin atau 2 hari yang lalu, seorang tenaga medis, bukan saja yang bersangkutan yang dibunuh, tapi seluruh keluarganya dibunuh oleh Israel. Laknatullah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kemudian salah satu organisasi nirlaba di bidang HAM, yaitu adalah Human Rights Watch, menulis kajian yang menunjukkan bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza, yaitu dengan memutus seluruh akses
masyarakat terhadap air dan makanan. Dan ini na'udzubillah. Ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa tentunya. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, bahwa Yahudi laknatullah di Palestina itu bukan sekedar sebuah upaya-upaya untuk menyamakan, memberantas atau memerangi yang mereka sebut dengan Hamas ataupun juga tentara-tentara Palestina yang lain, tetapi lebih dari itu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengecap mereka dalam salah satu ayat yang dalam surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cap kepada Yahudi adalah mereka wala yazaluna yuqatilunakum, mereka tidak akan henti-hentinya memerangi hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai umat Islam itu murtad dari agamanya, sampai umat Islam itu keluar dari agamanya. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin rahimahumullah, sesungguhnya kejahatan Yahudi di Palestina sebenarnya juga terjadi di negara-negara yang lain, karena mereka senantiasa melakukan perang. Walaupun mungkin perangnya, kalau di Yahudi di Palestina mereka berperang dengan salah fisik, tapi di negara-negara yang lain mereka melakukan perang dengan perang pemikiran dan perang juga dengan ghazul fikr, yang intinya adalah mereka sama, mereka tidak akan henti-hentinya sampai umat Islam itu keluar dari agamanya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, lalu kenapa sih mereka senantiasa, orang Yahudi ini, Nasrani, orang-orang Israel ini senantiasa terus, khususnya di Palestina, menggempur lagi dengan berbagai macam alasan? Ada beberapa hal yang khatimu sampaikan pada kesempatan ini. Kita sebagai umat Islam tentu harus bersama-sama senantiasa melakukan aktivitas apapun ya, agar kita menjadi bukti bahwa kita membenci, kita tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Israel laknatullah. Maka paling tidak ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari kita bersama-sama terus menggalang aksi untuk mengecam Israel bersama sekutunya, dan juga mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk terus bisa lantang menyerukan tentang pembelaan kepada Palestina. Yang kedua, kita mendorong kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Indonesia untuk peduli dengan persoalan Palestina. Lembaga-lembaga swadaya ini adalah mudah-mudahan mereka memiliki kepedulian bahwa Palestina adalah permasalahan umat. Palestina adalah permasalahan terkait dengan bagaimana kerja-kerja Yahudi untuk menghancurkan Islam. Yang ketiga, hendaklah kita umat Islam seperti apa yang saya serukan untuk memboikot produk-produk Yahudi Israel, dan sudah ada dampaknya, sebagai beberapa perusahaan sudah kalang kabut dengan boikot-boikot ini. Yang keempat, kita juga jangan terprovokasi dan terpengaruh oleh Israel, karena Israel terus mengkampanyekan dan terus berupaya untuk melemahkan umat Islam dengan berbagai macam hal. Walaupun kita di Indonesia, saya yakin di Indonesia juga ada agen-agen Yahudi yang senantiasa berusaha merusak mental umat Islam, khususnya para pemuda, sehingga dengan mental itu mereka akan lemah, maka akan menjadikan kekuatan Islam jadi lemah. Yang kelima, kita harus terus berusaha menyadarkan dan mensosialisasikan upaya Yahudi dan Israel itu di seluruh generasi, agar seluruh generasi kita menyadari bahwa Israel terus, bahwa Yahudi akan terus, mereka adalah sudah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa lan tardu anqal yahudi wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Mereka akan terus, mereka tidak akan merasa ridho sampai umat ini mengikuti cara hidup mereka. Yang keenam, tentu kita mari bersama-sama untuk menginfakkan sebagian rezeki kita, sebagian apa yang kita miliki, ya, walaupun mungkin kecil. Ibaratnya adalah seperti kisah salah satu burung epit, ya, burung kecil, ya, yang ketika menumpahkan air di atas bara api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, walaupun hanya setetes air dari seekor burung yang kecil, tidak punya arti, tapi itu adalah menunjukkan bukti bahwa walaupun kecil punya andil untuk bisa berperan di dalam memberikan sesuatu. Nah, kita pun demikian. Dan harta yang kita miliki, apakah itu besar atau kecil, maka sekecil apapun itu mudah-mudahan menjadi bukti kita bahwa kita ikut berpartisipasi dalam membela agama ini. Kemudian yang terakhir, tentu kita marilah terus untuk bersama-sama, ya, kita bersama-sama terus untuk berdoa, karena dengan doa inilah senjata kita. Masyarakat mukminin rahimakumullah. Maka saya baca dari berita tadi pagi, sebenarnya di Israel sendiri masyarakatnya sekarang sedang terjadi perpecahan, kegelisahan. Di negaranya diprotes karena anggarannya mereka habis untuk perang. Mereka berada dalam ketakutan. Mari kita terus doakan agar mereka mengalami kelemahan. Dan umat Islam, para mujahid yang ada di sana terus bekerja, terus berperang, dia terus membela untuk tentunya adalah menghancurkan kepungan, menghancurkan kesombongan dari Yahudi laknatullah Israel. Nah, tentunya dengan itu semua mudah-mudahan, ya, kita di hadapan Allah kita lepas dari tanggung jawab itu. Karena kalau kita tidak punya sedikit pun pemikiran terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ketika kita tidak melakukan apapun, maka tentunya siksa Allah sangat pedih buat kita. Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad syaufa ya'ud. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.